Perkenalkan, nama saya Pode Rizka Kurniawati Suharlin, kelas D, Prodi PGSD semester 1, MPM 0320001083. Oke anak-anak, di sini kakak akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi makhluk hidup. Di sini ada yang tahu ada berapa makhluk hidup? Tidak tahu Bu Guru. Gini, jadi saya kasih tahu ya. Makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia itu kayak kita ini toh? Ya. Manusia. Hewan itu kayak ayam, monyet, sapi, itu hewan. Terus kalau tumbuhan seperti pohon mangga, sayur, sirsak, dan lain-lain. Di sini kakak mau jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kakak tulis dulu ya ciri-cirinya. Nah, anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang satu bernapas, 2 memerlukan makan dan minum, 3 bergerak, 4 tumbuh dan berkembang, 5 berkembang biak, 6 peka terhadap rangsangan, 7 menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bernapas itu bagaimana? Nah, bernapas itu mengeluarkan udara yang diantaranya mengandung O2 dan CO2 lebih besar dari yang dihirup. Memerlukan makan dan minum. Pasti kalian butuh makan dan minum toh? Ya. Supaya kalian bertahan hidup. Terus bergerak. Makhluk hidup pasti bergerak. Iya. Seperti sekarang ini kita kan lagi bergerak ini untuk belajar. Terus dia tumbuh dan berkembang. Kan kalian tidak mungkin kecil-kecil terus begini. Nanti kalian tambah tinggi, nanti kan sekarang masih SD toh? Iya. Nanti SMP, SMA, kuliah. Terus
Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Seperti berkembang biak ini kayak ibunya kita kalau ada anaknya terus dia melahirkan, itu dia berkembang biak. Berkembang biak supaya ada terus adik-adik supaya tidak tidak punah gitu kan, tidak habis anunya. Terus peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contoh, saat ada lampu sangat terang, lampu terang, pasti kalau ada lampu terang sekali pasti kalian tutup mata toh, itu dia namanya rangsangan. Terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau disebut adaptasi. Contoh, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal seperti kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis seperti tumbuhan paku-pakuan, contohnya semanggi. Kan kita sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kakak akan membahas tentang kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup. Kakak hapus dulu ini ya. Kebutuhan makhluk hidup ada 5, yaitu pertama makanan, kedua air, ketiga udara, keempat sinar matahari, dan kelima tempat tinggal. Kenapa makhluk hidup harus punya makanan? Karena nanti kelaparan. Pintar. Supaya makhluk hidup tidak lapar, supaya dia bisa berkembang biak toh. Terus kenapa makhluk hidup harus punya air? Karena minum. Nanti haus. Ya. Kebutuhan umum makhluk hidup lainnya adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Begitu pula dengan tumbuhan yang bisa hidup sendiri tanpa hewan dan manusia. Tumbuhan tanpa air juga akan mati. Fungsi air ini adalah untuk membantu tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Selain itu mencegah manusia dari efek buruk dehidrasi. Kenapa makhluk hidup harus ada udara? Supaya bisa ada nafas. Pintar ya kan saya? Iya, karena udara yang berkualitas juga dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hal itu karena udara akan membantu dalam sistem pernafasan manusia supaya kita bisa bernafas. Udara sangat bermanfaat bagi tubuh makhluk hidup
Sebab dengan udara yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, peredaran darah pun akan lancar. Peredaran darahnya kita akan lancar. Kenapa manusia harus ada sinar matahari? Supaya Apa? Kebutuhan makhluk hidup yaitu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Cahaya matahari dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan dalam pembuatan makanan. Tidak hanya itu saja, matahari juga digunakan untuk menghangatkan tubuh manusia dan memberikan penerangan bagi lingkungan yang ada di sekitar manusia. Jika tanpa sinar matahari, bumi pasti, kalau tidak ada matahari, pasti akan malam terus toh, gelap. Nah, makanya ada matahari supaya kita terang juga, supaya kita bisa bedakan mana siang dan mana malam. Kenapa makhluk hidup harus punya tempat tinggal? karena nanti tidak punya rumah. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk melepas lelah. Begitu dengan hewan dan tumbuhan, membutuhkan tempat tinggal untuk kelangsungan hidupnya. Hewan membutuhkan kandang dan berlindung dan beristirahat, sedangkan tumbuhan membutuhkan tempat tinggal berupa tanah yang subur. Tumbuhan tidak bisa tinggal di tempat yang tandus juga gersang. Hal itu dikarenakan bisa membuat tumbuhan itu cepat mati. Kalau tumbuhan tidak ada tempat tinggalnya, nanti dia mati kalau tidak ada tempat tinggalnya. Sama kayak manusia dan juga hewan. Sekarang kakak akan membahas hal-hal yang mempengaruhi makhluk hidup. Kakak hapus dulu yang ini. Kalian sudah tahu toh? Kebutuhan makhluk hidup itu ada berapa? 5. Apa tadi? 5. Apa tadi? Makanan, air, Udara, sinar matahari, tempat tinggal. Makanan. Begini. Bukan saya. Enggak. Tunggu. Ini ada di sini. Sini. Di situ. 5 tempat tinggal. Tahu ini? Tidur semalam. Sekarang
maka akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Di sini kita fokuskan saja sama manusia. Nah, hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 3. Yang satu itu pengaruh kesehatan, 2 pengaruh makanan bergizi seimbang, 3 pengaruh istirahat, reaksi, dan olahraga. Dengar baik-baik. Ya. Pengaruh kesehatan, ada temannya kalian yang hari ini tidak masuk sekolah Ya. karena sakit. Orang yang sakit akan malas melakukan kegiatan apapun. Pasti dia malas, dia tidak mau datang di sekolah karena pasti kan dia sakit toh, dia capek. Orang sakit akan malas makan karena lidahnya pahit. Kalau kalian sakit pasti lidahnya kalian udah pahit. Berbeda dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sehat pasti dia rajin pergi sekolah, dia rajin makan. Karena orang sakit itu dia tidak bisa merasa, pasti lidahnya pahit. Beda dengan orang sehat. Kenapa begitu? Tentu hal ini dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, tubuh tidak dapat energi dari makanan. Tubuh akan menjadi lemas dan lambat untuk bergerak. Oleh karena itu, kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan. Kedua, pengaruh makanan bergizi seimbang. Manusia makan untuk mendapat energi. Dengan energi kita dapat melakukan semua kegiatan. Makanan diperlukan untuk tubuh tumbuh menjadi lebih tinggi dan besar. Kalau kita makan banyak-banyak pasti kita tinggi, kita besar, toh? Siapa yang mau cepat tinggi? Saya. Ya pasti semua mau cepat tinggi. Selain itu, makanan juga diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalau kita makan, kita teratur makan, pasti kita akan sehat. Yang ketiga, pengaruh istirahat, rekreasi, dan olahraga. Kenapa kita harus istirahat? Supaya tidak capek. Kita harus istirahat karena supaya besok begini. Kalian pernah tidak tidur satu malam? Tidur. Tidak. Nah, kalau orang yang tidak tidur satu malam, itu dia akan merasa lelah, capek, besok paginya. Dia akan lemah tubuhnya, dia akan sakit. Makanya itu kita harus Bisa pergi sekolah. tidak bisa pergi sekolah. Makanya itu kita harus istirahat yang cukup supaya kita tidak malas pergi sekolah, supaya badannya kita sehat, punya tenaga, dan supaya tetap segar. Kedua, rekreasi. Kalian tahu apa itu rekreasi? Tidak. Liburan. Nah, rekreasi itu kayak pergi di Kelapa Gading, tempat-tempat permandian, tempat-tempat foto-foto. Toh? Nah, bisa juga kalian pergi di sungai, memancing, pergi di laut. Itu juga termasuk rekreasi. Supaya kalian tidak bosan, manfaatnya itu untuk kita tidak menghilangkan rasa bosan dan dari kegiatan sehari-hari. Terus olahraga. Siapa di sini yang suka olahraga? Saya di sekolahku olahraga. Olahraga apa? Olahraga senam. Nah, senam juga sama olahraga, tapi masih banyak lagi olahraga lainnya kayak lari-lari, jogging, push up. Tapi kan kalian masih kecil-kecil, nanti besar dulu baru push up. Takutnya nanti kalian drop. Nah, olahraga manfaatnya supaya tubuh kita menjadi sehat. Berolahraga akan membuat darah lancar, otot tubuh pun menjadi lentur,
padat dan kuat. Supaya kalau kita olahraga pasti kita akan kuat, badannya kita jadi sehat, kita tidak malas pergi belajar, toh? Jadi kalian itu harus rajin-rajin olahraga. Nah, jadi itu saja. Sekarang kakak mau tanya lagi, hal-hal apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada berapa tadi? Ada 5. Ih, 3. ada 3. 1. Pengaruh kesehatan. Pengaruh Makanan bergizi seimbang. Ketiga, pengaruh istirahat, rekreasi, dan olahraga. Nah, kalau begitu sampai sini saja pertemuan kita karena pembahasan kita juga sudah selesai. Nah, sekian perjumpaan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.